Kamu gak usah sok peduli. Gak usah pikirin saya. Mas, kamu tuh kenapa sih? Aku tuh bukannya sok peduli, tapi aku cuman khawatir sama kamu. Kamu tuh bener-bener gak percaya ya? Kalau aku ini memang sudah berubah, Mas. Sudah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Semua itu cuma bisa dibuktikan seiring dengan berjalannya waktu. Kamu itu seharusnya sadar kenapa saya itu bersikap seperti ini. Ini semua terjadi karena perlakuan buruk kamu terhadap saya. Gue itu tepuk tangan karena gue mau ngasih niat apresiasi gue aja. Ya karena masalahnya, lo itu selalu aja ngikutin gue. Dari gaya gue pakaian, gaya gue ngomong, kelakuan gue. Lo tuh follower gue, ngefans sama gue, hah? Gue follower lo. Asal lo tahu ya, gue bukan follower. Gue inovator. Dan jelas-jelas, lo yang copy paste. Lo dateng ke kafe sini, planting saham 40%. Gue duluan yang tanda tangan kontrak, bukan lo. Gue duluan, lo ngajak ribut ya? Perasaan lo aja kali. Maaf Pak, Pak Marvel, Pak Nathan. Ya? Jadi sebaiknya gimana Pak? Apakah Bapak-Bapak setuju kalau Imelda jadi penyanyi di kafe ini? Kalau pendapat saya sih, ya saya sih yes. Karena suaranya bagus, good looking. Ya, kalau si Ketan ini juga pasti dia yes lah. Soalnya kan dia follower saya. Lo tuh jangan sama-samain gue sama lo ya. Gue yakin, gue bisa dapet penyanyi yang berbeda dan yang lebih bagus daripada pilihan lo. Karena serasa selera gue tuh lebih baik daripada lo. Lo lihat aja nanti. Ketan, lo tuh jangan sok kepedean. Lo pikir gampang cari penyanyi dalam waktu yang singkat. Iya, gampang. Dan lo lihat aja, penyanyi ini akan lebih perfecto, magnifico, excelente, bolognese, carbonara, spaghetti, al dente. Oke, Pak, saya permisi dulu ya. Gue yakin, si Ketan gak akan bisa dapeti penyanyi kafe yang oke. Woi! Selin banget sih tuh orang. Kok kayak ada yang ngikutin ya? Ada siapa-siapa? Suara apa sih itu? Kemana Mary perginya? Mana dia? Kamu minta aku jadi penyanyi di kafe? Iya, kamu mau kan? Aduh, serius dong Nathan. Aku mana bisa sih nyanyi? Lah, aku serius banget. Lagian, kamu penyanyi bagus kok. Malah kamu suaranya bagus loh. Dulu kan di Sukabumi kamu sering banget nyanyi di orkes. Aku sering dengerin tahu. Iya Tan, tapi kan itu orkes biasa, bukan nyanyi di kafe. Ya cuma beda tempat aja, Ndah. Gini, Ndah, aku baru tanda tangan kontrak kerjasama sama Cafe Lotus. Dan aku punya 40% saham di sana. Dan aku butuh banget penyanyi untuk bantuin kafenya maju. Dan aku yakin cuma kamu yang bisa nyanyi di situ. Tan, aku nggak bisa. Maaf ya, tapi aku rasa aku nggak pantas juga nyanyi di kafe. Udah, sekali ini aja. Kan aku udah mati-matian nyariin Putra kamu. Masa kamu nggak bisa bantu aku ini? Bukannya aku pamrih ya, tapi aku ini udah kepepet banget nyariin penyanyi. Dan aku yakin cuma kamu yang bisa bantu aku.
Aku jadi nggak enak nolak Nathan. Aku mau bantuin dia. Tapi gimana kalau nanti Marvel salah paham? Kamu mau kan? Aku tuh ngarepin banget kalau kamu yang nyanyi, please, 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 please. Ya Allah, gimana ya? Apa aku bantuin Nathan dulu? Nanti aku akan jelasin sama Marvel supaya dia nggak salah paham. Udah, please. Iya deh, aku akan coba. Iya, nggak usah kayak gitu. Aku yakin kalau kamu penyanyinya pasti kafenya akan maju dan akan jadi kafe yang terbaik di Indonesia. Ya insya Allah, aku akan coba. Nah, aku yakin. Gua akhirnya berhasil minta Indah jadi penyanyi kafe. Kalau Marvel tahu dia pasti cemburu. Gue bisa sekali yang nunjukin ke Marvel kalau gue bisa lebih hebat daripada dia. Karena terbukti gue mampu bujukin Indah. Bu Mary, saya sudah lakuin semuanya sesuai dengan perintah Bu Mary. Dan sekarang saya mau nagih janji Bu Mary yang sudah janjiin saya bayaran lebih. Karena saya sudah berhasil meyakinkan Pak Hendari dan Bu Tasa mengenai Bu Mary yang sudah bangkrut. Udahlah, tenang aja. Emang pernah? Hah? Saya itu ingkar janji pernah? Nggak pernah kan? Aku yakin sekali tadi Mary jalan ke arah sini. Aku tidak boleh kehilangan jejak Mary. Karena aku harus terus lidikin semua tentang Mary. Nih, cek yang sudah saya janjikan, termasuk bonusnya. Terima kasih banyak Bu Mary. Orang itu seperti Pak Rustam. Pasti Rustam kesini ingin ketemuan sama Mary. Aku makin yakin kalau Mary sembunyikan sesuatu dari aku ataupun Tasya. Aku harus kejar Rustam dan menanyakan semuanya. Gimana sih Pak kalau jalan hati-hati dong? Gimana sih? Iya Pak, ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada tuh orang. Pak Rustam. Ada apa ya? Maaf Pak, ternyata saya salah orang. Maaf ya. Kirain ada apa? Ya udah. Kirain Rustam pegawai kantor. Iya, aku pikir. Untuk apa juga Rustam ada di sekitar sini? Pak Marvel, jadi gimana keputusan Pak Marvel? Apakah Imelda akan menjadi penyanyi tetap di kafe ini? Atau kita menunggu penyanyi lain yang akan dibawa Pak Nathan? Kalau saya sih Pak, saya sudah setuju dengan Imelda. Dan kalau kita menunggu kabar si Ketan, maksud saya Nathan, saya kira dia nggak akan bisa mendapatkan penyanyi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi keputusan saya adalah kita ambil email. Baik Pak. Siapa bilang gue nggak bisa dapat penyanyi yang bagus? Hah? Tunggu ya. Marvel? Indah? Dah, kok kamu bisa kesini dan berduaan lagi sama Nathan? Hey, gue mau dia kesini karena Indah lah yang akan menjadi penyanyi di kafe ini. Pak, ini yang saya maksud, penyanyi yang tadi. What? What? Dah,
kamu jangan mau-mauan aja kalau dipaksa sama si Ketan ini, dah. Ini hidup kamu, maksud aku kamu kan udah punya food truck, bisnis kamu. Ya kamu jalanin itu. Karena aku udah nyiapin kalau email itu sebagai penyanyi di sini. Dan suara dia bagus loh. Email. Ponakannya Ponur. Tan, kalau gitu biar email aja yang jadi penyanyi tetap di kafe ini. Lagian Ponur juga pernah bilang kalau suara email itu bagus banget. Nah, dah, tadi kan kamu udah janji sama aku. Dan aku yakin kok kamu pasti akan menjadi penyanyi yang lebih baik lagi daripada email. Iya, aku ngerti. Maaf ya, Tan. Tapi bukannya aku nggak mau bantuin kamu atau nggak mau balas budi. Ya, aku kan awalnya mau karena aku pikir emang kamu belum nemuin penyanyi yang tepat untuk di kafe ini. Tapi ternyata Marvel udah nemuin email. Apalagi suaranya bagus banget. Ya udah email aja, nggak usah aku. Tan, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Ya Allah, Indah. Emang aku nggak salah ya pilih calon istri? Punya calon istri yang baik hati, bijaksana, dan pengertian luar biasa. Aduh, lagi-lagi gue kalah sama si Apple. Gue harus nyari cara lain buat narik perhatian Indah. Ya udah kalau gitu aku pamit pulang ya. Ya ndak, aku yang anterin aja. Pak Enar, meeting kita udah selesai ya. Nanti saya akan keep kontak lagi. Ya udah, lain kali jangan bawa tunangan gue. Ya, we'll see. Ya duluan, assalamualaikum. Dah, aku senang banget kamu itu punya prinsip. Dan kamu tegas menolak untuk menjadi penyanyi di Lotus Cafe. Sebenarnya aku ngelakuin semua itu karena aku mau fokus jalanin food truck aku. Aku nggak mau juga sampai fokus aku terpecah sama jadi penyanyi di kafe. Ya meskipun begitu, tapi tetap aja ndak. Aku tuh senang banget karena kamu nolak si Ketan itu. Oh ya ndak, kan semenjak kamu sibuk ngurusin food truck kamu, kita udah jarang banget nih jalan-jalan berdua. Kita jalan yuk. Boleh? Mau kemana emangnya? Gimana kalau kita ke Taman Seru nih? Boleh? Ya udah. Yuk. Nasi, gue yang bawa Indah ke sini, malah si Apple yang bawa dia pulang. Aku benar-benar gak rela mereka berduaan. Aku benar-benar kehilangan jejak Mary. Mary? Mas, kamu ngapain kok ada di sini? Mary tidak boleh curiga kalau aku sudah nekat ngikutin dia karena aku ingin selidikin dia. Aku harus cari alasan yang paling tepat. Mas, aku nanya, kamu lagi apa di sini? Perlu saya jawab. Saya mau beli obat. Kenapa memangnya? Kok beli obat? Kamu lagi sakit? Atau siapa yang sakit, Mas? Indah? Sudahlah, Mary. Kamu gak usah sok peduli. Gak usah pikirin saya. Mas, kamu tuh kenapa sih? Aku tuh bukannya sok peduli, tapi aku cuman khawatir sama kamu. Kamu tuh bener-bener gak percaya ya? Kalau aku ini memang sudah berubah, Mas. Sudah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Semua itu cuma bisa dibuktikan seiring dengan berjalannya waktu. Kamu itu seharusnya sadar kenapa saya itu bersikap seperti ini. Ini semua terjadi karena perlakuan buruk kamu terhadap saya.